kita yang meninggal itu masih di api penyucian karena banyak dosa. Nah, caranya adalah kamu membeli surat indulgensi atau dalam bahasa Belanda aflat. Ya seperti ini teksnya. Ya, bahasa Latin, kemudian harganya misalnya 50.000 satu lembar itu. Semakin kamu banyak memasukkan keping koin yang berbunyi, itu berarti uang, bukan perak. Kalau semakin banyak itu akan menyelamatkan. Maka pertanyaannya, keselamatan gitu kok tergantung pada kemampuan orang untuk membeli pada uang. Apalagi gaya pastoral, gaya berkhotbah, gaya berdakwah. Pastor-pastor itu atau ustadz-ustadz Katolik itu waktu itu mengancam, menakut-nakuti. Kalau kamu tidak memberi uang hanya untuk kepentingan diri sendiri, kasihan nenekmu yang sudah meninggal akan selamanya di dalam mungkin ketidakbahagiaan. Jadi pola ini justru dipakai oleh pastor atau pengkhotbah itu untuk meraup uang. Nah, ini latar belakangnya konon adalah karena keuskupan, tarekat harus mempunyai satu jumlah tertentu untuk di-store untuk pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Jadi ini gawe, ini pekerjaan kebutuhan uang yang diciptakan oleh Sri Paus. Anda bisa melihat di sini bagaimana pola Yohanes Tetzel waktu itu berkhotbah. Teksnya ada di sini. Nah, aflat atau surat indulgensi itu diperjualbelikan. Maka saya katakan kesannya surgawi sangat ditentukan oleh kuasa uang dan otoritas yang dimainkan oleh pejabat gereja. Ini satu permainan ya, mendapatkan uang untuk dalam tanda petik menyogok kekuasaan surgawi. Ini disikapi secara kritis oleh Martin Luther. Bagaimana mungkin pekerjaan-pekerjaan yang disebut duniawi ini punya kuat kuasa bagi keselamatan. Nah, memang nanti ya di sini seharusnya ada ini dulu. Nah, sebentar saya kembali ke sini. Nah, Martin Luther itu nanti melakukan protes, melakukan upaya melawan ketentuan gereja itu. Nanti saya sebutkan isi antara lain dari dalil dari Martin Luther yang disebut 95 dalil. Misalnya ya, bunyinya salah satu yang dalil yang pertama. Kalau Tuhan mengatakan bertobatlah dan seterusnya,
itu pasti dimaksudkan agar hidup orang Kristen itu melakukan pertobatan. Bukan kok bertobatlah, kemudian pergilah kepada imam, minta absolusi, minta denda dosa. Tidak ada. Bertobatlah itu hidup sesuai dengan imannya, bukan pergi kepada pastor. Pastor tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, itu tesis yang pertama, nanti kita lihat. Kemudian ada tadi ini ada bula dari Sri Paus Leo ke-10 yang disebut Exsurge Domini. Meminta Martin Luther untuk mencabut 95 dalil itu. Tapi Martin Luther bergeming, tidak mau bergerak, dan kemudian dia dibawa ke pengadilan. Salah satunya di Worms. Ini gambar ada Kaisar Karl kelima atau Carolus yang kelima. Martin Luther itu masih Romo, Agustinian, ada Oskop, ada bupati-bupati, ya, yaitu kemudian meminta Martin Luther akan menarik atau tidak ajaran 95 tesis itu. Dia katakan berdasarkan kitab suci dan suara hati, saya tidak. Di sini aku berdiri dan saya tidak mau menarik. Padahal waktu itu masih imam Romo Katolik. Nah, kemudian sidang itu harus berakhir, lain kali dilanjutkan, dia pulang. Tetapi di tengah jalan dia diculik oleh kaki tangan pengikut Friedrich Saxonia atau Saxon, di pendukung Martin Luther. Sebab kalau dia dibiarkan pulang sampai ke biara, pasti akan dihabisi, dicincang oleh kaki tangan gereja Katolik yang tidak mau menerima. Maka itu dia diselamatkan dalam arti tertentu oleh Friedrich Saxonia dan dimasukkan di sini di Kastel Wartburg di sebelah kanan ini, ya. Nah, di sini dia menulis, menerjemahkan teks kitab suci dari yang asli, dari Yunani, ke dalam bahasa Jerman. Dan itu menjadi ini, sebelah kanan ini bukunya, menjadi karya yang luar biasa karena membuat kemudian nantinya kitab suci bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh semakin banyak orang. Terutama juga karena Martin Luther belajar dengan sangat baik bahasa klasik sehingga bisa menerjemahkan dengan jempolan. Nah, ini kemudian
ini juga nantinya kalau diartikan mana kontribusi reformasi ya di sini antara lain penerjemahan dalam bahasa setempat. Waktu itu dinyatakan bahasa vulgar karena tidak Latin. Nah, Gereja Katolik kan kemudian tidak mengakui itu, hanya bahasa Latin, maka bahasa Jerman vulgar dan barbar itu harus dinyatakan nantinya di dalam konsili sebagai upaya yang tidak dikehendaki oleh gereja. Tapi Martin Luther tetap sebagai anak dari humanisme Renaissance, dia menerjemahkan dalam tertib keilmuan bahasa yang sangat bermanfaat untuk kemanusiaan. Ini kemudian menyatakan dia dikucilkan dari gereja Katolik. Jadi Martin Luther dikucilkan oleh gereja Katolik, diekskomunikasi. Dan 4 tahun atau 3 tahun sesudahnya 1524 dia menikah dengan mantan biarawati. Dia memperoleh satu keyakinan juga bahwa di dalam kaul-kaul kebiaraan, terutama selibat, itu hanya upaya manusia yang pasti tidak lebih utama daripada sakramen baptis. Maka nanti ada pandangan cukup 2. Ekaristi dan baptis. Yang lain itu tidak ada. Karena tidak berdasar pada kitab suci. Dia dianugerahi 6 anak. Dan di tengah ini, di belakang Martin Luther dan perempuan ini, Katharina von Bora, itu Philips Melanchthon, sahabat dia, Martin Luther. Penulis, pengkhotbah, penyanyi, pengarang lagu yang sangat subur. Ini gambar Katharina von Bora. Juga karena dia memutuskan juga menikah itu karena selibat itu bertentangan dengan Alkitab dan untuk menghindari percabulan, ya. Sehingga pikirnya kalau sudah menikah itu tidak akan cabul, ya. Dalam kenyataannya tidak demikian. Jadi hidup ini terasa semarak kalau ada perempuan, ada kalau tidak ada kota, kalau tidak ada perempuan, bagaimana kota, rumah, pemerintahan, kehidupan dan lain sebagainya seperti yang dikutipkan di sebelah kanan. Oke, dia wafat pada 1846 pada Februari.
Sekarang kita pada pokok kedua. Nah, untuk saudara-saudara ketahui saja, kalau nanti sempat, Martin Luther memang seorang yang sangat luar biasa. Dianugerahi Tuhan kemampuan yang sangat subur. Karyanya itu setebal itu. Edisi kritis dalam Weimarer Ausgabe 121 jilid dengan 80.000 halaman. Tentu saja dengan catatan ini karena ini yang mengerjakan orang lain, tapi kita bisa membayangkan betapa suburnya pena yang dianugerahkan Tuhan di dalam diri Martin Luther. Yang beberapa yang kita bisa sebutkan untuk para bangsawan Kristen bangsa Jerman, berkenaan dengan atau regarding the Reformation of the Christian Estate dan sebagainya. Nanti saya lihat beberapa yang terakhir tentang orang Yahudi dan kebohongan orang Yahudi, dan ini nanti memberikan inspirasi kepada gerakan pemusnahan orang-orang Yahudi. Banyak pendeta Lutheran beberapa abad sesudah Martin Luther sangat mendukung gerakan nasionalisme sosialisme yang dirintis oleh Adolf Hitler, dan pembantaian itu juga disuburkan oleh keyakinan akan ini. Tadi yang saya sebutkan, jadi pokok pemikiran Martin Luther itu dapat ditemukan di dalam karya-karya itu, ada di dalam bahasa Inggris juga ada, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang sudah diterjemahkan, dan ini menjadi pilar kedua, yaitu 95 dalil. Mitosnya dalil itu ada 95, diterangkan, dipancangkan pada daun pintu di kapel Wittenberg. Sejumlah ahli mengatakan tidak benar. Itu hanya mitos. Mitos yang diciptakan terutama oleh Philip Melanchthon untuk menggambarkan ini orang besar, supaya ada cerita seakan-akan lebih dramatis kalau Martin Luther ketika masih imam mencanangkan itu di daun pintu kapel. Dalam kenyataannya Martin Luther memang menulis 95 dalil. Ini traktat seperti diktat gitulah, ya, atau tulisan untuk didiskusikan di antara mahasiswa karena dia dosen. Dan dia juga menulis surat salinan untuk Uskup Mainz yang berisi 95 dalil ini. Jadi pada mulanya bukan sesuatu yang
terbuka untuk umum, tapi terbuka untuk kelompok terbatas. 95 dalil. Saya mau perlihatkan. Nah, saya contohkan supaya Anda sekalian punya gambaran. Seperti tadi saya katakan. Dalil yang pertama, ketika Yesus mengatakan bertobatlah, tentu yang dimaksudkan agar orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu bertobat. Masuk akal. Bukan. Bertobatlah, sana pergi ke Roma. Supaya memperoleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selesai. 3 kali Bapa kami, selesai. Ngapusi. Bukan itu. Dalil kedua, hanya Allah yang memberi keselamatan, bukan imam. Nah, kemudian ini kan dalam rangka melawan Aflat tadi, surat indulgensi. Paus tidak dapat mengampuni penghukuman seksa kekal itu ya, di api penyucian, tetapi hanya dapat menyatakan atau meneguhkan pengampunan yang sebenarnya diberikan pengampunan itu oleh Allah. Tanpa rahmat Allah, kehendak manusia akan menghasilkan perbuatan yang menyeleweng dan jahat. Masuk akal. Apa yang salah dari dalil ini? Tidak ada. Sampai dengan saat ini ya. Manusia menurut kodratnya tidak dapat menghendaki Allah sebagai Allah. Sebaliknya, ia menjadi Allah. Ya, manusia menjadi Allah. Demi kodratnya. Maka dia katakan juga berikutnya, sesatlah para penjual indulgensi kepausan, seperti Yohanes Tetzel itu, yang menyatakan manusia dilepaskan, diselamatkan, dan lain sebagainya. Tidak masuk akal mengajarkan bahwa arwah yang berada di dalam penyucian dapat diselamatkan dengan uang, dengan surat tadi. Ini yang nomor 86 ini menarik ini. Paus seharusnya membangun gereja Santo Petrus dengan uangnya sendiri. Jangan menggaruk uang orang-orang miskin yang makan saja susah. Sekarang mau diminta dengan janji-janji surgawi. Itu persis sekarang ustadz-ustadz tertentu. Kalau kamu tidak memberi, kufur. 94 itu bagus ya. Orang Kristen harus mengikuti Kristus apapun harganya. Ini yang tadi saya kutipkan dalam itu pokok pemikiran yang sangat dalam pengadilan atau wawancara, dalam sikap tabayun menurut masyarakat kita. Coba ditanya bagaimana Martin Luther. Pandangannya 3 pilar ya. Kitab suci, suara hati,
dan hidup sesuai dengan dua itu. Maka dia menyatakan saya tidak akan menarik kembali ajaran saya, tidak. Karena itu berdasarkan kitab suci. Mosok hidup kekal didasarkan pada uang. Itu hanya menipu tuh. Mentang-mentang punya kuasa untuk mengutuk atau memastikan hidup kekal, kemudian berbicara begitu. Maka ada pandangan dasariah, maka dikatakan inti iman Protestan, ya. Dasarnya apa? Hanya kitab suci. Kalau kita mencari dasarnya, tidak lain adalah kita temukan di dalam kitab suci. Sola scriptura, hanya kitab suci. Ini memang kemudian bisa didiskusikan. Tapi keyakinannya tidak ada tradisi macam itu. Tradisinya buatan manusia. Ya. Sola fide, hanya iman yang menyelamatkan. Seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 17. Hanya rahmat saja yang menyelamatkan, bukan perbuatan manusia, bukan doa rosario, ziarah, memakai jubah seperti itu. Dan hanya Kristus satu-satunya penyelamat. Dan semuanya diabdikan demi kemuliaan Tuhan. Salah satu karya juga yang menjadi pilar Martin Luther. Ini sudah ditetapkan dalam konsili di Firenze atau Florence tentang pembuangan Babel gereja, tentang 7 sakramen. Nah, ternyata konsili Gereja Katolik pernah salah. Masa konsili memutuskan direstui juga oleh pemimpin gereja Katolik tertinggi membakar Jan Hus dari Ceko yang dianggap sebagai pemimpin nasional, seorang imam, dinyatakan sebagai bid'ah, aliran sesat, karena Jan Hus mengkritik kebijakan Paus terlibat di dalam politik, misalnya menyatakan perang agama dan lain sebagainya, itu dikritik dan malah dinyatakan sebagai sesat. Ini keliru, padahal Jan Hus berdasarkan kitab suci. Ini yang tadi saya nyatakan tadi, ini pilar berikutnya. Pandangan tentang keselamatan. Iman yang menyelamatkan. Logikanya, Allah itu benar. Manusia itu berdosa.
maka Allah membenarkan manusia. Itu sangat runtut. Hanya berdasarkan surat itu tadi. Paulus, berdasarkan pengalaman di menara. Ya, kalau kita bandingkan dengan pandangan kitab Yakobus, ya, misalnya, apa artinya bicara tentang iman, tetapi perbuatan. Nah, Martin Luther mengatakan kitab Yakobus itu disebut surat jerami, karena bobotnya itu sebetulnya menurut Martin Luther tidak seperti Injil Yohanes, surat-surat Paulus, atau surat Santo Petrus, atau Injil Sinoptik. Jadi itu pun Injil itu pun punya gradasi. Yang pertama Injil keempat Yohanes, kemudian Paulus, Santo Petrus, dan kemudian Sinoptik. Dan yang lain ya seperti Yakobus itu disebut sebagai surat jerami. Maksudnya karena mendasarkan diri pada perbuatan, bukan pada iman. Maka tidak begitu mendalam. Ya. Seperti ini gambaran dari silogisme tadi. Allah benar, manusia berdosa, maka Allah mengangkat manusia sebagai yang dibenarkan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Apa gunanya, saudara? Ini reaksi seseorang mengatakan bahwa aku punya iman, tetapi apa artinya? Tapi tidak mempunyai perbuatan. Apakah dengan demikian iman akan menyelamatkan? Nah, dalam karya Martin Luther tentang pengantar perjanjian baru 5 tahun 1522, Yakobus itu surat jerami karena mengutamakan perbuatan. Seperti itu ya, aku acak-acak gitulah. Ya. Catatannya itu seperti siapa pengarangnya dalam kitab-kitab suci yang lain, Kejadian, surat Yudas, itu kedudukan kanonis kitab Ester, surat Ibrani, Yakobus, Wahyu juga tidak sebanding dengan tadi yang Yohanes, Injil keempat, surat Paulus. Bahkan terkadang mempertanyakan dalam tanda petik kekeliruan para nabi. Ketepatan kitab raja-raja juga diperhadapkan dengan kitab Tawarikh atau cerita-cerita dalam Injil. Dari macam-macam pokok pikiran ini ada kesan yang sangat mencolok mata. Martin Luther mau mengembalikan panggilan manusia. Hendaklah kamu menjadi manusia sepenuhnya dan bukan Allah. Maka kepercayaan pada Injil menjadi sangat mendasar. Seperti tadi surat Paulus kepada jemaat di Roma
pembenaran atau istilah kerennya justifikasi semata-mata merupakan anugerah Tuhan. Tidak melibatkan meritokrasi, misalnya karena jasa. Seperti ini kita pernah mendengar kalau di dalam saudara-saudara kita. Tapi mungkin juga keyakinan juga orang-orang Katolik juga modelnya sama. Ya. Kalau orang meninggal mengatakan, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal dan ibadahnya. Mosok amalnya seberapa? Ibadahnya seberapa? Keselamatan hanya anugerah Allah semata-mata. Maka secara tegas saya menyatakan diinspirasikan oleh beberapa ahli tentang Martin Luther, bahwa Martin Luther dengan pemikiran-pemikirannya hanya dalam arti tertentu memperbarui, mereformasi gereja, tidak untuk memecah belah. Nah, nanti akan kita lihat pada butir yang ketiga. Nah, memang persoalannya itu ada faktor-faktor lain selain unsur-unsur religius, teologis itu yang main peran. Ada kepentingan politis, kepentingan ekonomis, kepentingan sosial. Nah, itu tidak bisa dihindarkan kemudian. Seperti halnya gereja Katolik juga tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan sosial, bahkan politik dalam keputusan-keputusannya. Jangan mengira bahwa semuanya religius, moral, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Demikian pada apalagi zaman reformasi Protestan itu ada kepentingan-kepentingan politik. Ya. Jadi dari pilar-pilar yang pemikiran yang tadi saya nyatakan, sebenarnya Martin Luther adalah seorang saksi Kristus dalam keyakinan saya dan pembacaan saya atas riwayat hidup dan dalam pemikiran-pemikiran. Seperti hanya kesaksian kisah para rasul. Jadilah saksi-saksi Kristus. Martin Luther adalah pribadi yang memiliki iman yang sangat dalam. Memang pada masa awalnya ada pertentangan yang sangat dalam dari pihak gereja. Martin Luther dan kawan-kawan adalah anak setan. Tidak bisa tidak. Tapi kemudian berubah. Nah, itu yang apa yang menyebabkan itu? Ini untuk menyambung pada pokok yang ketiga yang akan saya bacakan secara cepat. Semoga mulut saya bisa berbicara secara cepat, tidak lupa-lupa. Ya, ini. Ini karya menjelang tahun 2000. Joint Declaration itu antara Lutheran, kelompok gereja-gereja Lutheran dan Katolik. Para ahli teologi, kitab suci, dan spiritualitas berkumpul membicarakan
itu pandangan Martin Luther juga antara lain tentang indulgensi itu 95 tesis. Ini satu yang sepertinya sangat dalam, ya, oleh anugerah saja, ya, oleh karunia saja, dalam iman atas karya penyelamatan Kristus dan bukan karena pahala. Lihat ini, bukan karena pahala dari pihak kami, ya. Kami diterima oleh Allah dan menerima Roh Kudus yang membarui hati kami sambil memperlengkapi dan memanggil kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Satu hal yang sangat lengkap, ya, itu antara Katolik dan Lutheran. Ini berbeda ya dengan Calvinis, ya. Ini dengan Lutheran dalam arti tertentu sangat dekat dengan Katolik, dan itu sudah dilakukan pendekatan ini tentang dekret itu tadi, Protestan dan Katolik, dan kemudian saling mengakui kesalahan, katakanlah begitu, atau kerapuhan, saling kutuk pada abad-abad yang lalu. Nah, tapi yang utama sekarang kita mau berjalan bersama menggali kitab suci dan mau menemukan kontribusi yang terakhir, ya. Jadi 5 menit terakhir saya akan bicara tentang pokok ketiga. Saya kutipkan dari surat Martin Luther kepada Spalatin tahun 1521. Kembali sabda Tuhan, firman itu yang menjadi segala-galanya. Jangan pernah dicabut kepercayaan manusia akan kitab suci. Nah, meskipun demikian, perlu disadari di dalam Kristen Protestan yang kemudian datang ke Indonesia, itu menjadi satu aliran setelah proses Aufklärung, Enlightenment, itu pietisme, itu yang berkembang di Indonesia. Maka Protestan dalam mainstream, aliran yang besar itu kemudian menjadi agama pengalaman yang terutama mengkhususkan diri pada perkara-perkara kesalehan rohani, mencukup dengan puji-pujian, dan itu modelnya sama dengan kelompok Baptis, Metodis, Evangelis dari Amerika Serikat, yang kemudian memang kelompok yang terlalu pietis itu tidak punya kepekaan pada masalah sosial, karena utamanya adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab rohani saja. Kalau kita mencoba mencari sumbangan, Martin Luther memberikan inspirasi bagi perkembangan kebebasan, penafsiran kebebasan, bahkan HAM, untuk memilih bukan hanya Katolik Roma saja, tapi ada macam-macam agama. Tetapi dalam kenyataannya kebebasan yang merupakan
martabat manusia itu dimengerti secara kebablasan lewat batas. Dan kita melihat efek dari situ atau ekses, yaitu semakin banyak perpecahan di dalam gereja, dan itu belum pada akhirnya, belum berakhir, masih akan berkelanjutan. Hanya tafsirannya. Mungkinkah, ini pertanyaan kritis saja, dengan banyaknya gereja itu merupakan cara Tuhan untuk memperkembangkan pengikut-pengikut Kristus? Bisa jadi, tapi seringkali kebebasan kemudian karena muncul karena konflik, kemudian pecah, tapi dengan demikian komunitas itu berupaya untuk memperkembangkan diri. Maka diperlukan satu tafsiran yang baru. Jadi Martin Luther memberikan kontribusi dalam hal ini. Spiritualitas yang terbuka, bukan hanya satu monolitik, hanya Roma saja, tapi lebih, meskipun dalam kenyataannya ya gereja Katolik ini sudah diatasi, punya kepedulian pada masalah sosial, tapi seringkali dalam kelompok-kelompok tertentu hanya terbatas pada rumusan, apalagi di dalam dunia yang modern ini. Nah, saya tadi belum menyebutkan, tapi ini jasa Johann Gutenberg. 95 dalil tadi dengan cepat tersebar kemana-mana karena kemajuan teknologi. Dan ini juga jasa juga Martin Luther bisa menciptakan sekian banyak buku juga mungkin karena jasa itu. Nah, sekarang ini dapat diintroduksi dengan perkembangan teknologi di bidang ilmu, sehingga masyarakat umum bisa membaca kitab suci, bisa belajar ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya awam, juga kemudian lebih pintar dari suster karena pengetahuan bidang rohani, lebih arif daripada para pastor karena pengetahuan. Dan itu sangat sinkron. Pemicu reformasi Martin Luther pertama-tama dan terutama bukan masalah teologi atau ortodoksi tentang ajaran yang benar, bukan itu. Bukan soal ajaran, tetapi tentang praktek. Disebut ortopraksi. Nah, itu kesepakatan, maka itu ada joint declaration tadi antara Lutheran dan Katolik. Nah, Martin Luther sekali lagi sudah berjasa mengangkat tadi justifikasi, meskipun itu sudah didahului dulu oleh Santo Agustinus tentang pokok pikiran tentang pembenaran itu perlu dipertajam lagi. Pembenaran itu memang perlu
tetapi juga kalau tidak ada kekudusan, maka keselamatan juga tidak punya banyak nilai. Pembaruan yang lain, dan itu sudah dinyatakan baik oleh Paus Yohanes Paulus kedua maupun Benediktus ke-16, Martin Luther seorang pribadi yang memiliki passion pada gereja, tetapi juga punya relasi yang intensif dengan mau mencari bersatu dengan Kristus. Dan saya kok, yaitu saya kan orang terbatas, saya mau mengatakan ini orang suci. Martin Luther orang suci. Orang Katolik banyak yang belum bergerak, masih juga menyatakan orang Protestan itu seperti prosetan. Demikian juga beberapa aliran Protestan juga mengatakan demikian. Katolik itu masih antikristus juga sama. Masih orang sudah mengatakan ulu kutek, picik. Tapi kalau kita mau jujur, orang ini sungguh mencari Tuhan. Nah, saya terakhir, saya menduduk sandingkan antara Fransiskus Assisi dengan Martin Luther. Membandingkan dua orang ini di kurun waktu yang berbeda, Fransiskus Assisi abad 12, Martin Luther abad 16. Tapi dua-duanya orang berbahaya. Berbahaya dalam tanda petik karena mau mengembalikan gereja kepada Injil. Maka kembali kepada Injil pasti mengguncangkan. Seperti hanya Paus Fransiskus itu. Mengapa dia pilih nama Fransiskus? Bukan Saverius, tapi Fransiskus Assisi. Terutama mau kembali kepada si miskin dari Assisi. Nah, persoalannya, nah ini menarik. Fransiskus Assisi itu kok tetap setia ya kepada Bunda Gereja. Fransiskus Assisi melihat gereja itu bobrok, bajingan. Tetapi dia tetap setia. Kenapa ya? Itu seperti Ekaristi ya. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Di dalam tangan seorang imam roti. Ya. Tangan imam yang berdosa. Allah menjadi rupa roti. Luar biasa. Tapi dia mengerti itu. Kemanusiaan. Nah, Martin Luther juga satu hal yang menarik dia. Luar biasa. Dia sebetulnya juga tetap Katolik. Nah, ini kemudian tafsirannya Katolik dengan cara yang berbeda. Supaya kekatolikan itu tidak usah harus dimengerti hanya Katolik itu ya Katolik Roma. Luar biasa. Nah, sekarang terakhir, slide terakhir. Nah, di mana Musa Jermannya itu? Ini dari dalam slide yang mungkin akan Anda terima, ini tidak ada. Tapi saya tambahkan. Ini kan Musa Jerman. Musa bagaimana? Peranannya kan atas perkenanan Allah, Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun di Mesir dan mengarahkan bangsa ini kepada tanah terjanji. Itu Musa. Nah, Jerman pada zaman Martin Luther itu bagaimana? Terbelenggu
oleh kekuasaan gereja Katolik Roma yang orang-orangnya waktu itu terlalu berat sebelah, mencari uang dan kekuasaan dengan menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya. Nah, situasi ini, situasi Jerman karena kompleks, bukan hanya masalah agama, tapi praksisnya, prakteknya. Bukan mengenai ajaran, tapi mengenai praktek. Itu karena situasinya sudah panas seperti jerami kering. Tinggal seperti muncul Martin Luther menebarkan satu nyala api di dalam jerami kering, kemudian terbakar. Maka terjadilah kebakaran besar di dalam gereja. Maka sebenarnya Martin Luther telah mengatasi dalam dirinya suatu Katolikisme yang bukan Katolik. Dan kekatolikan zaman itu sejatinya tidak menyatakan kekatolikan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Injil kehidupan. Oke, saya sudah lewat banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Edi atas pengajarannya yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa gereja adalah umat Allah yang berziarah dari zaman ke zaman, yang memang dikatakanlah dipimpin oleh manusia dalam tanda kutip, walaupun itu terpilih menjadi pemimpin gereja, namun kemanusiaan, kedagingan itu juga melekat pada kemanusiaan. Yang memang kita ketahui di abad ke-16 itu banyak terjadi di dalam sejarah gereja Katolik, kekelaman, kegelapan, dan di zaman inilah muncul seperti Fransiskus Assisi di zamannya, yaitu Martin Luther. Cuma memang tadi sudah disampaikan ada perbedaan antara perjuangan Fransiskus Assisi yang tetap melekat menginduk pada bunda gereja, Martin Luther lebih kepada Injil yang memang mulai dibaca, dan dia memang seorang ahli kitab suci, dibaca dan disebarluaskan sesuai zamannya di zaman Gutenberg itu, di mana percetakan mulai bisa diedarkan tulisan-tulisan dan dibaca oleh masyarakat luas sehingga menimbulkan banyak pendapat-pendapat dan tafsir-tafsir baru yang memang akhirnya dalam tanda kutip Romo Edi tadi katakan juga menjadi bahaya bagi establishment, sesuatu yang sudah mapan. Nah, mari kita tadi sudah mendengar pengajarannya, dipersilahkan sekarang untuk boleh bertanya. Saya mulai saja dulu dengan adanya pertanyaan. Satu di sini di chat box, Romo Edi mohon izin bertanya. Apakah setelah sekian abad dan introspeksi perkembangan gereja, apakah penyesalan pimpinan gereja Katolik atas terjadinya reformasi atau Protestan? Tunggu sebentar kok lari ini bacaan saya. Iya, ya tadi. Adakah penyesalan pimpinan gereja Katolik atas terjadinya reformasi atau protestantisme ini? Adakah usaha untuk memperbaiki atau menyatukan lagi gereja menjadi satu tubuh Allah? Mungkinkah seperti terjadinya robohnya tembok Berlin? Apa yang sudah terpisah, temboknya runtuh, dan kembali bersatu Jerman Timur dan Barat. Itu di dalam gereja Katolik dan Protestan. Silahkan Romo Edi. Ya, itu jelas sekali pertanyaan orang Katolik. Ini semua itu kan merupakan rahmat Tuhan. Kalau memang dikehendaki
biarkanlah. Tapi yang terjadi ada joint declaration itu sudah luar biasa dari Vatikan kedua, Unitatis Reintegratio itu sudah maju. Dari dulu terkutuklah. Kemudian dari dulu dikatakan hanya bahasa Latin, tapi sekarang pakai bahasa setempat. Sudah luar biasa. Itu pun belum dibaca, hanya orang Katolik. Ya, kemudian itu tuh salah satu dari tahun 1999 tadi, bukan untuk pertama-tama cepat-cepat menyatukan, mungkin bukan caranya pertama-tama menyatukan itu kan mau bentuknya mau seperti apa? Mau lebih ke Lutheran atau Lutheran menjadi kepada gereja? Kan nonsens itu. Jadi saya kira yang sejauh saya ketahui bukan kok ya penyesalan, bahwa ada penyesalan, tapi kemudian kita melebur aja gitu. Bukan maksudnya itu. Pertama-tama kan penyadaran, ya. Ada joint declaration tadi, tafsiran tentang ajaran macam-macam itu pun masih simpang siur. Kemudian kalau disatukan, saya kira terlalu dini. Dan apakah itu merupakan tujuan? Saya kira tidak, dan mudah-mudahan tidak. Tetap memperhatikan kekasannya dengan respek, hormat satu terhadap yang lain, saling belajar, menggali lagi kekayaan untuk memperindah suasana kebersamaan. Itu saya kira yang utama. Tapi itu tadi kan ramalan tentang masa depan, kita tidak tahu. Tapi kok kelihatannya arah-arahnya begitu, terlalu cepat kalau meramalkan tentang yang akan datang. Upaya menyatukan, apalagi menyeragamkan, itu pasti tidak dimaksudkan. Itu tanggapan saya yang terbatas. Ya, baik Romo Edi, terima kasih. Rupanya Tuhan Allah itu tidak pernah menyeragamkan manusia, sebab yang Ia mau adalah toleransi. Dan sebagai murid diminta bahwa kita saling mengasihi apapun dan siapapun, betapapun kita berbeda. Tetapi memang menginduk kepada percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Putra yang diutus Allah, ya, untuk membawa damai. Maka damailah yang itu harus kita perjuangkan, ya. Dan ya, saya sendiri pribadi, saya merasa bersyukur bahwa saya boleh berada di Lembaga Alkitab Indonesia sudah 13 tahun dan berada di antara para pendeta, dan kami ya memang di kalangan kita yang duduk bersama ini, kita yang ada toleransi. Kita tidak mencari apa perbedaan yang utama kita diskusikan, tetapi apa persamaannya, perjuangan apa yang kita harus lakukan supaya semakin banyak orang mengenal sabda Allah. Nah ini, dan ini Konsili Vatikan kedua ini kan luar biasa sekali, mengubah, mereformasi gereja Katolik juga ya Romo. Ya, betul. Ya. Mempertobatkan
Yuk, saya Jelasnya kira. mempertobatkan gereja Katolik gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, baik. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Sani. Mohon penjelasan Romo, Nabi Musa bergerak atas suara Tuhan. Martin Luther, apa dapat suara Tuhan juga? Sebenarnya saya mau mengatakan yang lain. Materi ini nanti akan dikirimkan oleh Pak Andreas kepada semua. Sudah dapat di-download di asal ada linknya. Kemudian jawaban saya dapat. Martin Luther dapat suara Tuhan. Tapi macam-macam cara dapat suaranya. Dari pembacaan kitab suci, dari pengalaman, macam-macam itu. Kan ada macam aneka macam cara untuk membaca suara Tuhan. Kalau kesaksian tadi dinyatakan suara hati dari kitab suci, itu kan suara Tuhan. Siapa yang mau membantah kitab suci, suara hatinya, yang dia geluti, dia yakini, ya kecuali kalau suara Tuhan itu seperti yang dinyatakan dalam kitab suci Musa seperti ini, dia bermenung di hutan, kemudian tidak seperti itu. Jadi tafsirannya diperlebar, diperluas. Apa makna mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana caranya? Mungkin juga kita dalam perjumpaan dengan tetangga, pekerjaan di tengah COVID ini, sakit, membantu orang, mengajari anak-anak untuk belajar, itu kan bisa ditafsirkan. Betulkah ini merupakan suara Tuhan? Jadi filterisasi atas pengalaman yang hidup, itulah yang membuat orang semakin tajam, semakin halus mengenali suara Tuhan. Saya mau menyatakan demikian. Saya menafsirkan. Karena Martin Luther tidak mengatakan suara Tuhan seperti Musa dalam kitab suci. Ya, sejauh saya membaca bukan seperti itu. Tapi dari kenyataan tadi, kesaksian Martin Luther di parlemen di Worms tahun 1521, pengalaman dia menerjemahkan kitab suci, kesulitan para petani untuk menyetarakan harkat hidupnya, maka terjadi pemberontakan seperti itu di dalam perang tani dan sebagainya. Itu kan mengatakan ada sesuatu yang mau diperjuangkan. Maka pengertian kita tentang bagaimana menafsirkan suara Tuhan itu perlu diperluas. Terima kasih atas pertanyaan itu. Terima kasih. Romo, sedikit komen. Ya. Bukankah kalau memang itu suara Tuhan, biasanya itu yang terjadi adalah, ya katanya kan memang harus hendaklah engkau bersatu, bukan terjadi perpecahan. Dan ini yang terjadi adalah sungguh perpecahan, bahwa Martin Luther diekskomunikasi
entah jadi suara Tuhannya di mana, entah di Martin Luther atau di waktu itu di otoritas gereja, ya, sehingga terjadi sesungguhnya akhirnya turun temurun ini dari satu induk gereja menjadi dua alur gereja, yang satu tetap di dalam Katolik, yang satu lagi reformasi, gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak memecah belah, gitu kan, boleh dikatakan. Ya, jadi tafsirannya tentang suara Tuhan yang mana, gereja Katolik atau itu kembali pada interpretasi, tafsir. Tafsir Katolikkah yang paling benar atau tafsir Martin Luther? Para pendukung Katolik mengatakan kami yang benar. Martin Luther mengatakan kitab suci kami berdasarkan kitab suci. Mosok keselamatan tergantung pada uang? Yang benar saja, kalian mencari uang hanya untuk membangun gereja. Menyatakan kuasa imam. Mana imam brengsek kok mau diikuti? Gimana praktek hidupnya? Benar-benar. Coba kalau demikian mau berbicara bagaimana? Nah, masing-masing punya caranya untuk membenarkan dirinya sendiri dan tidak menyatakan kami yang benar. Maka itu di dalam perkembangannya kemudian ada pembicaraan itu untuk saling mengerti, gitulah. Maka masih ada seperti tadi saya ungkapkan itu kelompok-kelompok yang menyatakan kami yang benar, sampai sekarang enggak. Minta maaf ya. Ya, ini kan model orang-orang yang tidak mau berpikir keluar dari kerangka. Yang benar itu saya. Martin Luther salah. Yang kalau demikian tidak usah diikuti. Oh, pembicaraan sudah sangat maju kok, sekarang kemudian masih mengatakan salah menyalahkan, itu sudah lewat waktunya. Oke, kalaupun ada kesalahan, ya semua harus mengakui. Karena memang ada ekses ya. Kemudian ada perang 30 tahun dengan akhir dari perdamaian di Westfalen 1648. Protestan dengan Katolik dengan ini. Coba kalau demikian, yang menjadi korban siapa? Apa? Yang menjadi korban adalah yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, yaitu kehidupan. Masa mengatakan dia ada salahnya, yaitu karena unsur-unsur politik main peran. Maka ketika agama atau keyakinan religius kita bersimbiosis, bersinergi, saling merasuk dengan kekuatan-kekuatan yang lain, akan sangat sulit ini. Dan dalam kenyataan hidup kita itu memang selalu tercampur unsur-unsur itu. Tidak bisa mengatakan ini hanya bagian moral saja, tidak.
Saya kok kemudian terlalu banyak bicara ya. Baik, Romo. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Amos Sukamto. Romo Edi, terima kasih untuk paparannya. Pertanyaan saya, sola scriptura bukankah akhirnya hanya sebuah slogan yang penuh utopia? Karena pada kenyataannya ketika ditafsir, hasil tafsir itu selalu lompat lagi, bentar. Selalu diwarnai oleh kepentingan si penafsir. Jadi apa makna dari sola scriptura? Terima kasih. Pada mulanya sola scriptura ya hanya berdasarkan pada kitab suci. Tentu saja ada unsur atau faktor penafsiran tentu saja. Tapi sekali lagi dalam konvensi kesepakatan antara aliran-aliran Protestan itu sendiri kemudian berubah maknanya sebagai slogan, sebagai moto sola scriptura itu memang merupakan apa ya warisan gitu ya. Sola scriptura ya sudah gitu. Tapi dalam perkembangannya kelompok Kristen Protestan semakin menyadari bahwa yang menjadi pengikat adalah keyakinan akan kitab suci. Tidak terutama tentang bagaimana kitab suci ditafsirkan. Karena itu ada macam-macam, tapi di dalam kebersamaan itu juga diakui oleh Katolik juga, kitab suci menjadi dasar yang mempersatukan kekristenan kita. Itu benar ya. Kalau di dalam teologia Crucis dari Martin Luther, dia mengatakan kalau kitab suci itu keluarkan, disarikan, apa yang muncul? Yang muncul adalah Kristus. Dan lebih sari lagi, lebih inti lagi adalah salib. Maka kalau Benediktus ke-16 emeritus paus itu kalau harus pergi ke padang gurun, maka harus membawa buku yang terpenting. Apa yang dibawa? Kitab suci. Kitab suci dan salib. Ya, jadi memang merupakan slogan tentang penafsiran tidak dinyatakan, dipersoalkan itu oleh orang yang mungkin tidak paham bahwasannya sola scriptura itu juga apa dasarnya secara kitab suci juga nggak ada. Maka itu kan ringkasan dari ungkapan yang menyatakan bahwa yang perlu kita pegang, wahyu yang kita pegang
itu kitab suci. Meskipun tadi dikatakan ada gradasi ya. Yang utama dari kitab suci itu apa? Martin Luther mengatakan Injil Yohanes. Kemudian surat-surat Paulus dan surat Petrus. Baru kepada sinoptik. Coba kalau lihat. Kemudian ada yang lain itu Injil Yudas, Injil Yudas, surat Yudas dan lain sebagainya. Ya itu ya termasuk kitab suci. Apalagi dinyatakan sebagai apokrif, ya. Deuterokanonikal, ya. Ya maksudnya itu terlalu tidak berbicara tentang tafsir, tapi kitab suci sebagai pengikat kesatuan umat Kristen. Itu masih ada diskusi tentang ini termasuk mana yang Deuterokanonik atau tidak. Yaitu berbeda-beda. Tradisi Katolik mengatakan ini kan. Ya oke. Kitab suci. Begitu tanggapan saya. Ya baik Romo, mohon izin kalau saya tambahkan sedikit ya Romo. Ya. Maka kita bersyukur kalau kita di dalam gereja Katolik untuk menafsirkan kitab suci secara pribadi itu ada langkah-langkahnya sih memang seperti kita di Lectio Divina, tapi itu menyangkut untuk pemahaman dan tafsir pribadi, bukan untuk diwartakan. Nah, ketika kita mencoba untuk mewartakan apa yang kita tafsirkan, itu ya memang kita harus mengacu kepada eksegese ya, yang sudah disepakati bersama oleh ahli-ahli baik kitab suci sendiri dan teologi, bahwa inilah ajaran gereja gitu ya. Sehingga bagi kita yang memang mau mendalami kitab suci, ya belajarlah Lectio Divina, dan tafsir hari ini, bacaan hari ini bisa berbeda tafsirnya untuk besok. Tapi itu untuk pesan pribadi. Ya, jadi mungkin itu tambahan sedikit bagi kita kaum awam ya Romo. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Laurentius Handoyo. Dengan penjelasan Pastor Edi bahwa ada kesalahan di pihak Paus zaman itu menyikapi protes Martin Luther, apakah contoh ini dan juga contoh dari usulan halus Fransiskus Assisi menunjukkan bahwa magisterium gereja itu bisa salah? Dalam kurung, hal ini akan bertentangan dengan katekismus gereja Katolik yang mengatakan 3 pilar gereja Katolik tak bisa salah, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Silahkan Romo Edi. Sudah dijelaskan tadi. Kalau Anda baca keputusan Konsili Firenze 1438 sampai 43. Ada yang menyatakan Jan Hus sebagai bidah. Tentu saja kita harus menimbang, membaca teks itu di dalam konteks. Misalnya, menurut katekismus, itu tadi kan dikutip, ada 3 pilar. Mesti kita baca. Bahkan dogma itu perlu dibaca secara baru. Misalnya, Maria diangkat ke surga. Apakah ini mau persis menyatakan, lihat itu,
Santa Perawan Maria naik ke surga. Mana buktinya? Kemudian akan apakah harus letterlek atau harfiah? Kalau orang mengatakan Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, itu berarti secara kasat mata bisa dilihat, oh ada orang merampok. Kan bukan itu, bukan rumusan kata per kata itu, tapi maksud rumusan itu diangkat ke surga, magisterium kebak ini dogma. Diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, itu mau menyatakan keselamatan itu paripurna, lengkap. Dan bahasa saat itu dengan tubuh dan jiwanya. Mungkin kalau pakai bahasa Jawa, karena saya orang Jawa. Maria bahagia kabeh. Seluruhnya gitu loh. Jadi kita mengerti, bahkan dalam ilmu teologi juga dinyatakan agar membaca dokumen gereja, bahkan magisterium, itu harus dengan konteksnya, bahkan secara baru. Nah, kenapa Yesus memakai perumpamaan? Ya karena masyarakatnya saat itu mungkin anak-anak kita tidak paham itu bagaimana membaca. Dulu saya mengerti membaca itu, mengerti tidak bukan membaca. Membaca itu kan pesawat itu, teroris itu membaca gitu ya, yang umum. Membaca bagaimana? Tidak paham. Maka perlu mengerti konteksnya, bahasanya. Dan itu yang dikatakan tiga pilar. Mungkin kalau sebagai orang Katolik bagus. Tapi secara teologi, sebagai orang yang pernah belajar teologi dan kadang-kadang saya kritis. Saya kan mengatakan, kenapa pengalaman tidak menjadi sumber? Selain tiga pilar tadi yang disebutkan. Ya karena pengalaman pribadi masih naik turun, belum teruji. Tapi kan bisa juga. Kenapa vision pribadi tidak dinyatakan sebagai, ya masih bisa diuji. Saya mau mengatakan, baiklah tiga pilar itu, dan mudah-mudahan dimengerti secara tepat, ditafsirkan secara secara murni, tidak macam-macam. Tapi untuk murni cukup susah karena ada kepentingan yang lain. Tadi misalnya tentang selibat saja. Magisterium mengatakan apa? Dalam pelaksanaannya, prakteknya banyak penyimpangan. Meskipun lebih banyak lagi yang setia, tapi selalu ada itu. Pengalaman juga
mengajarkan kepada kita bahkan kebenaran. Nah, begitu. Baik, Romo Edi, ini saya sebetulnya mohon maaf, saya mohon petunjuk dari panitia, karena waktu sesungguhnya untuk question and answer ini sudah melampaui sekitar 20 menit. Ya, karena tadi memang acaranya dimulai 8 menit lebih terlambat, jadi dengan toleransi 8 menit saya undurkan, ini kita udah lewat juga 20 menit. Tapi masih begitu banyak pertanyaan yang sebetulnya dilemparkan di chat box yang mungkin tidak bisa dijawab semua ini. Nah, sementara saya kembalikan dulu kepada panitia, apakah memang ini masih ada waktu dan apakah kita tutup sampai di sini? Silahkan MC ataupun Bro Hengki yang punya wewenang. Ini ada makan nggak? Ini terima kasih Dok. Romo, kita pertimbangannya adalah Romo fit kesehatan Romo, kalau dilanjutkan nanti Romo belum makan malam ini Romo ya. Jadi mungkin ya kalau mau menyiksa saya ya silahkan. Jadi saya rasa sudah cukup mungkin ya, Dokter ya, karena sudah bisa ditarik. Banyak sekali ini pertanyaan memang betul. Lain kali diadakan lagi. Ya, tuh udah ada putusan dari Romo. Jadi mungkin dibuat kesimpulan aja Dokter, lalu kita tutup nanti. Lain kali mengundang saya lagi untuk berdiskusi. Siap Roman. Jadi paparannya pendek, diskusinya panjang. Nanti kita atur lagi ya. Dan jawabannya benar gitu. Kalau diskusinya panjang tapi ngawur ya. Siap Romo. Kita nanti atur lagi ya sesi berikutnya. Terima kasih Romo. Ya. Dokter, silakan Dokter. Ya, kebenaran itu rahmat Romo, karena kebenaran dari manusia itu adalah tidak sempurna. Baik, terima kasih banyak Romo Edi dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk merangkum, saya kira saya juga tidak pantas dan tidak layak. Tetapi diskusi kita ini hari ini betul-betul membuka wawasan bahwa walaupun ada magisterium, kita memang ya berpegang kembali kepada kitab suci, tetapi kitab suci juga kembali lagi yang menafsirkan siapa. Dan kalaupun kita belajar sudah pada penafsirnya di zaman ini, mungkin nanti di zaman anak cucu kita tafsirnya juga beda. Demikian juga tafsir yang kita pahami sekarang ini benar, di zaman sebelum Konsili Vatikan itu juga tafsirnya beda. Jadi saya pikir Roh Allah bekerja sesuai zamannya, melindungi, menjaga gereja sesuai janjinya, dan dia menyertai untuk menjadikan gereja itu selalu diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan juga bagaimana situasi perkembangan manusia di zamannya, karena Allah adalah juga hidup di dalam manusia di antara kita. Ya, jadi saya tidak akan merangkum dari apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang sudah diajarkan, tetapi saya bersyukur bahwa Gereja Katolik melalui adanya reformasi ini, gereja juga diingatkan bahwa kuasa itu tidak bisa sewenang-wenang. Ya, dimanfaatkan karena kuasa dengan jual agama dan untuk menekan masyarakat dengan mengumpulkan uang, misalnya seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak sekali lagi Romo Edi dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih komunitas live yang mengadakannya, dan tadi ada himbauan jika berkenan. Ini kan semuanya ini gratis. Tetapi jika berkenan, tergerak hati untuk memberikan donasi agar acara-acara seperti ini bisa berlanjut, maka silahkan bisa memberikan sumbangan sukarela lewat account yang tadi sudah diedarkan. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya diminta menjadi moderator. Jujur, ditodongnya baru kemarin malam. Terima kasih Dr. Iren. Terima kasih Romo Edi sekali lagi ya. Selanjutnya dikembalikan ke MC ya, Dok ya? Oh ya, saya kembalikan ke MC, ya. Terima kasih, Dokter ya. Romo. Ardian, silakan. Oke, terima kasih Dr. Eden, terima kasih Romo Edi Kristianto, OFM.
Ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, mungkin tadi ada beberapa partisipasi ataupun bagi yang berkenan silakan ke rekening yang tertera di layar. Ini dari rekening live atas nama Andreas Hengki Gosyanto, Ketua Live, dan Budi Hartono, Insinyur, Bendahara 1 Live. Silakan ke rekening yang tertera di sini dan rekening resmi dari Live. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang boleh isi feedback di kolom feedback tadi ya. Ada beberapa feedback, teman-teman atau rekan-rekan bisa kirim feedback untuk acara live ini supaya berkembang lebih baik lagi dan semakin kedepannya semakin luar biasa. Juga saya ada mau share satu lagi, nanti tanggal 20 Mei kita live ini ulang tahun yang ke-10, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Jadi kita ada ulang tahun live yang ke-10. Semoga ulang tahun live ini juga bisa memberikan sukacita ya bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Layarnya udah berubah ya. Oke, ini layarnya. Nah, kita di 10 tahun perayaan live ini, kebangkitan pimpinan muda yang berpengaruh di tengah pandemi COVID-19. Karena banyak sekali anak-anak muda atau generasi muda kita yang luar biasa menggantikan nanti rekan-rekan ataupun Bapak Ibu ataupun generasi yang semakin bertumbuh lagi. Dan pimpinan muda kita berikan kesempatan ya, supaya menjadi pimpinan muda yang berpengaruh. Nah, ini acaranya, ada Romo Martin Harun, OFM, ini juga dari live, juga pembimbing live, untuk narasumber dari Albertus Gaigian, CEO Beehive Drone, atau jadi ada perusahaan drone, beliau anak muda yang sudah punya perusahaan sendiri, dan itu perusahaan drone. Wow, ini jarang sekali. Dan juga satu lagi adalah narasumber termasuk entrepreneur, influencer, maupun educator, termasuk juga motivator. Ini coach saya, Mary Riana. Oke, bagi kawan-kawan, rekan-rekan semua bisa juga share untuk tanggal 20 nanti, bisa di-add di jadwalnya supaya nggak lupa. Jamnya jam 18.30 WIB. Oke, mungkin itu aja. Kita akan ke sesi foto. Ya, wah ini udah semua pada semangat nih habis dengerin Romo Edi Kristianto. Ayo kita foto, nanti kita. Waduh, kameranya udah mulai nyala. Waduh, luar biasa sekali. Wah, dari banyak sekali ya, dari beberapa tempat nih di Indonesia. Saya lihat luar biasa banget nih. Oke, mungkin ada yang bisa bantu, Pak Hengki bisa bantu foto, Pak. Oke, saya bantu ya dari laptop saya. Oke. Berikan senyuman yang paling indah. Semua langsung. Ini ada 4 kali ya. Ada 4 kali. Mau pakai gaya boleh, gaya yang santai, gaya yang casual ya. Mau pakai gini atau jempol bebas ya. 1, 2, 3, oke. Halaman kedua, nggak tahu nih yang mana di halaman pertama, halaman kedua ya. Jadi berikan senyuman yang paling indah untuk 4 kali take nih ya. Oh, sisa 3 kali, sebagian sudah live. Aduh, sayang banget nih, ada yang belum menyalakan kameranya nih. Oke. Luar biasa. Ya, banyak nih yang belum menyalakan kamera nih. Mungkin lebih pede dengan fotonya ya. Oke, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, cukup, Ardian. Oke, terima kasih Pak Hengki, terima kasih Romo Edi Kristianto sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih juga rekan-rekan yang boleh bergabung di live malam hari ini. Oke, kalau gitu kita akan tutup dengan doa kembali. Karena sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Dari kita sekalian nanti dilanjutkan berkat Romo ya. Mungkin dari Bu Irin boleh bantu tutup doa, nanti Romo lanjutin berkat penutup.
Oh, oke. Baiklah, mari Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyapa Pak Bambang dari Lembaga Alkitab Indonesia, pembina yang juga berkenan hadir dalam acara kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk kehadirannya. Ya, Pendeta Bambang. Baik, mari kita tundukkan kepala untuk kita mengucap syukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua yang kami boleh alami dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa. Engkau selalu ada membimbing kami dan Engkau selalu memperbaharui gerejamu. Karena Engkau adalah kepala dari gereja dan Engkau menghendaki agar kita semua bersatu untuk memuliakan Engkau, menjadi tanda kehadiran Allah sendiri di tengah dunia. Engkau tidak menghendaki sesuatu perpecahan yang menghancurkan, tetapi perpecahan boleh terjadi untuk kita saling mengingatkan demi kemuliaan nama-Mu dan kita dibawa kembali kepada kesatuan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu pertemanan dan persahabatan di antara kita. Bapa yang Maha Baik, kiranya kami akan menutup perjumpaan kami pada malam hari ini dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami melalui gembala kami, Romo Edi Kristianto. Allah yang Maha Baik memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih banyak. Dr. Iren, terima kasih banyak. Pak Edi, tetap stay ya sampai selesai juga. Ardian, thank you sebagai MC. Juga banyak nih teman-teman lama, ada semua. Pak Lukas, ya, dan juga Bu Lucy, gitu ya, teman lama di paroki. Dan Dr. Jane, Dr. Yanto, ada Dr. Joni juga. Dan masih banyak lagi, saya nggak bisa sebut satu persatu. Pak Yohanes dari Manado ya. Terima kasih sudah join. Dan kita ketemu lagi, kalau bisa sempatkan to join di perayaan ulang tahun live yang ke-10 ya. Tidak rasa live akan merayakan 1 dekade bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada sesi-sesi live selanjutnya. God bless you all. God bless you all. Thank you. Semua selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.